Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dinihi kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya jika kamu mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah kata Allah, azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berjudul Ciri-ciri Mukmin Sejati. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama salah satu ayat Al-Quran yang sangat indah, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang berbicara tentang ciri-ciri mukmin sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena ayat itu, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ini dijelaskan secara mendalam oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau yang terkenal, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Mari kita lihat bagaimana beliau memaknai ayat ini agar kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Ciri yang pertama yaitu gemetar hati ketika disebut nama Allah. Menurut Ibnu Katsir, makna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu ketika disebut nama Allah mereka hatinya bergetar,
bukan berarti takut yang membuat cemas tanpa arah, tapi takut yang disertai rasa hormat dan kagum kepada kebesaran Allah. Beliau menafsirkan bahwa orang beriman sejati akan tersentuh hatinya ketika mendengar nama Allah, karena mereka sadar betapa besar kekuasaannya dan betapa kecil diri mereka di hadapannya. Contohnya, ketika kita mendengar azan atau membaca ayat-ayat Allah, maka hati kita bergetar, merasa diawasi, merasa rindu untuk mendekat. Itulah tanda keimanan yang hidup di dalam hati. Ciri yang kedua adalah iman bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana." Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Beliau menegaskan orang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah, baik yang berisi janji maupun yang berisi ancaman, maka hati mereka tergerak. Jika ayat itu berisi perintah, mereka bersegera melaksanakannya. Jika ayat itu berisi larangan, maka mereka segera menjauhinya. Dan jika ayat itu berisi kabar gembira, mereka bergembira dan berharap kepada rahmat Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, inilah sifat orang-orang mukmin sejati, yang keimanan mereka hidup dan bertambah dengan tadabbur dan zikir kepada Allah. Inilah yang membedakan antara orang yang sekedar mengetahui agama dengan orang yang merasakan iman di dalam hatinya. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah bertawakal hanya kepada Allah. Ciri berikutnya yang disebut dalam ayat ini adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ibnu Katsir menjelaskan, tawakal berarti menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Dia. Jadi, orang beriman tetap berusaha sebaik mungkin, tapi tidak bergantung pada hasil, melainkan Allah yang menentukan segalanya. Inilah tawakal yang benar, bukan pasrah tanpa ikhtiar, tapi ikhtiar yang disertai keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah lah pengatur segalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini, kita dapat mengambil 3 pelajaran penting sebagai ciri keimanan sejati. Yang pertama, hati yang lembut dan takut kepada Allah ketika mendengar namanya. Yang kedua, iman yang bertambah saat mendengar ayat-ayatnya. Yang ketiga, tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah dalam segala urusan. Kalau 3 hal ini ada di dalam diri kita, insya Allah kita termasuk golongan yang disebut oleh Allah sebagai al-mu'minun al-haqqun, orang-orang beriman yang sebenarnya. Semoga Allah menanamkan keimanan yang kokoh dalam hati kita, menjadikan kita termasuk orang yang disebut dalam ayat ini, dan meneguhkan kita di atas jalan iman sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari bersama dapat menambah keimanan serta menjadi amal soleh di sisi Allah. Apabila ada kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.